Assalamualaikum sahabat, berjumpa dengan saya Syakira Azela di sisi lain Aspen. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari lembaga Aspen ya. Ini Bapak Zulfami Adi. Iya, ini bersama Azel yang cilik and cantik. Oke, terima kasih sudah bisa diundang ke sini. Gimana Azel? Saya gimana ya? Sangat senang ketika mendengar bisa mengundang Bapak ke sini. Masya Allah, siap. Tadi memang saya agak sibuk begitu ya. Akhirnya saya hadir di tempat ini. Berarti kali ini Aa Zul sibuk kan? Oke. Nah, saya mau bertanya nih Pak, boleh? Boleh. Sangat boleh sih Azel. Saya mau menanya pengalaman Bapak. Kenapa Bapak bisa menjadi pendiri Aspen? Yes. Makasih Azel. Syakira Azela. Pendiri itu sebenarnya berawal dari sebuah mimpi. Kalau orang-orang Ustadz di surau bilang itu azam. Jadi sebenarnya seseorang harus memiliki mimpi besar ya untuk sesuatu kebaikan. Jadi maka berilah Aspen. Jadi semua berawal dari mimpi. Kalau kata Laskar Pelangi apa? Mimpi. Kalau nggak salah begitu sih ya. Kira-kira begitu sih Azel. Semua berawal dari mimpi. Kalau semua berawal dari mimpi, berarti Azul bisa bermimpi jadi reporter terkenal dong, Oh, bisa dong. Dan itu memang wajib hari ini. Sebelum kita mempelajari huruf demi huruf, kata demi kata, ya mesti kita belajar merangkai mimpi. Gitu sih Azel. Bapak yakin nih Azel, dari tampilan, dari cara, maka Azel memang akan menjadi reporter terkenal insya Allah. Ngomong-ngomong, Bapak dari dulu memang suka jadi reporter, nampil gitu Pak? Nah ini ingin Bapak bagi cerita begini. Jadi dulu tuh Bapak itu orangnya pendiam Azel. Ini mohon maaf ya diceritakan di sini, ini belum ada Bapak buka ya. Gini. Gimana kata sekarang, dulu Bapak introvert, sekarang ekstrovert. Nah itu dia. Dulu introvert, apa istilahnya? Introvert banget, tahu Zal nggak? Jadi kalau ketemu sama cewek itu gugup, dan ini tangan ini ada airnya tuh, jadi memang gugup gitu ya, takut. Karena kan Bapak nggak pedean. Jadi waktu kecil Bapak nggak pedean. Berarti ketemu sama cewek cantik kayak Azul juga gugup dong ya? Dulu dong, sekarang udah tua. Tapi kalau dulu begitu loh Azel. Kalau dulu Bapak kecil seusia Azel nih, Bapak gugup nih. Jangankan yang cantik kayak Azul, yang biasa-biasa aja gugup. Kenapa? Nggak biasa karena nggak ada teman. Nah ini kisahnya begitu. Karena memang ketika kita nggak ada punya teman, itu memang kita rasa takut salah, kemudian rasa takut dicemooh kayak gitu ya. Rasa ada diomongin orang di belakang kita, rasa kita diomongin kayak gitu aja. Jadi makanya, Bapak dulu introvert banget. Nah akhirnya bertemulah dengan orang yang tepat. Jadi bertemu dengan orang yang tepat, guru yang tepat, itu sangat berharga dalam hidup. Yes, ada suatu hari kata orang guru itu, Anda pasti bisa. Insya Allah Anda pasti bisa. Berkali-kali dia meyakinkan. Maka akhirnya Bapak punya sebuah rumus dalam sebuah moto Bapak. Tak ada yang mudah, bersama Allah tak ada yang tak mungkin. Begitu Azel. Berarti Bapak Zul ini terbalik dong ya. Waktu kecil pendiam, kalau udah gede tambah aktif. Oh iya dong. Ini kan tambah aktif. Iya, karena kita memang mestinya memang ini Bapak bukan tua ya. Bapak kata agama, kalau kata orang itu masa tua itu ya 65 ke atas lah. Ini Bapak baru remaja sekarang nih ceritanya. Kenapa? Karena belajar tuh mesti terus gesit. Terus Azel, maka kayak tadi boleh dong umur kita nambah, tapi kita juga harus berpacu dengan anak muda. Termasuk juga Azel nih, umur mulai kecil, tapi kita berpacu dengan gaya anak muda zaman sekarang. Di tengah orang sibuk dengan gadgetnya, Azel telah maju selangkah untuk mengarang mimpi, menjadi reporter terkenal. Bapak bangga sekali. Bapak umur boleh tua, jiwa tetap muda. Nah itu dia, ya ampun, reporter terkenal susah ya. Ada aja yang ditanyakan. Ya bener deh kayak gitu sih, jiwa muda, mimpi, semangat muda lah gitu ya. Dulu Bapak cita-citanya mau jadi apa Pak? Dulu waktu Bapak kecil nggak punya cita-cita juga awalnya Zel.
Karena kayak tadi ya, kita memang orang introvert, tinggal di apa ya, karena memang hidup kita susah, ya kan? Nah, ini nggak punya cita-cita awalnya, tapi akhirnya kita lihat kita direndahkan orang, misalnya kayak gitu ya, kita nggak dianggap. Disitulah mulai muncul cita-cita. Bapak lihat sebuah padi yang mulai tumbuh, akhirnya berbuah. Padi itu juga inspirasi Bapak tuh. Jadi kenapa alam jadi bagian inspirasi? Karena berawal dari tumbuh hijaunya padi. Akhirnya memang Aspen berwarna hijau ya, karena itu tumbuh. Dari tumbuh ada menghasilkan buah, begitu. Gitu sih Azel. Berarti kalau dulu Bapak dari padi jauh, sekarang udah jadi nasi. Nasi memberi manfaat kan, mengenyangkan kan. Gitu sih Azel. Jadi dulu cita-cita Bapak itu nggak ada. Berarti waktu Bapak udah mulai punya teman baru punya cita-cita. Jadi ini Bapak ingin bagi, teman mempengaruhi hidup kita. Teman atau kawan itu sangat mempengaruhi hidup kita. Bila kita berkawan dengan orang baik, maka kita akan berbaik. Kalau kita berteman dengan orang tidak baik, tidak baik. Sama dengan orang optimis, tidak optimis, itu sangat mempengaruhi orang perokok dan tidak perokok, ya kan? Bermental block kata orang sekarang kan, atau bermental factor. Nah, termasuk Bapak di saat itu ditambah support guru-guru, ya akhirnya kita dapat teman yang positif. Jadi hati-hati dalam memilih teman, karena kita bila berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan jadi wangi. Ya kan, berteman dengan anak muda kayak gini nih, kita juga jadi muda. Ya gitu Kalau dong. berteman sama penjual ikan gimana Pak? Ya akhirnya kita juga mau ikan juga. Ngaruh kan. Tapi bukan berarti bawa ikan ya, tapi ingat ya, maksudnya penjual ikan pun harus dia optimis tuh. Sesuatu yang mati bisa menjadi duit yang hidup. Gitu. Sahabat, saya jujur ya, sebenarnya saya rada-rada gugup mewawancari Bapak ini loh. Why not? Kenapa? Why? Rasanya Bapak itu tamu spesial di sini. Waduh. Jadi rada-rada, ih Bapak ini makan orang nggak ya? Kiranya gitu enggak, ya. kiranya makan nasi. Makan nasi. Azza bilang tadi dari padi tumbuh. Jadi Bapak dari padi itu Bapak makannya sekarang dong ya? Makanya sekarang waktu kecil Azza tahu ada padi itu, ada nanya bahasa orang Minang tuh umbui. Umbui itu dimakan loh Azza. Jadi Bapak tuh kayaknya waktu kecil mencuri padi orang lah. Karena kan umbui padi itu manis loh Azza. Tapi Azza kan orang petang nggak ngerti kan. Jadi padi itu waktu kecil-kecil ketika dibuka itu dia ada hijau-hijaunya itu manis. Tapi itu namanya mencuri. Iya, tapi waktu itu Bapak belum tahu apa itu mencuri. Yang penting enak gitu ya. Jadi dulu Bapak waktu kecil cosplay jadi pencuri. Iya, sama. Waktu kita yang penting kayak gini. Hidup kita ini tak mesti kayak gini. Azel, hati-hati juga dengan pergaulan yang akan datang. Kayak sekarang Azel optimis nih. Saran Bapak, ke depan tuh harus juga ya mempengaruhi lingkungan kita. Waktu kecil ada orang yang lomba nyanyinya bagus. Ada dulu waktu di nyanyi tak itu siapa namanya ya? Adalah penyanyi cilik waktu dulu tuh. Nah, akhirnya ketika dewasa dia juga tidak penyanyi terkenal. Nah, sama kayak Azal nih, kalau Azal bimbing terus mimpi Azal akan jadi orang reporter luar biasa. Tapi kalau nanti terpengaruh dengan masa remaja, masa puberitas, nah ini bahaya. Saran Bapak, jaga masa remajanya agar tetap optimis mengarang mimpi. Karena bila kita sudah jadi orang terkenal, waduh, artis dari manapun bisa datang ke kita. Lihat Bapak sekarang kan, walaupun udah tua, ada artis cilik yang datang ke sini begitu ya kan? Nah, gitu rumusnya. Gimana kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Nah, begitu reporter cilik yang lincah luar biasa. Benar sekali begitu. Tapi mengamalkannya itu yang sulit, nah gitu ya. Nah, itu yang penting. Nah, tiba di Azal dan anak-anak yang lainnya, ayo di tengah kemajuan teknologi kita memacu prestasi tanpa terhambat oleh kemajuan teknologi. Aduh, tambah pusing saya. Dari dulu Bapak pernah cerita, Bapak mau jadi presenter terkenal sampai-sampai buat TV dari. Aduh, iya. Nah, ini dia pasti ingat nih. Benar dia ingatnya keren. Ya, jadi dulu itu kan Ali tidak punya mimpi kan ketemu dengan orang ini. Nah, oke. Segala sesuatu itu ya berawal dari mimpi kan.
Nah, ketika memang kita mulai lihat bahwa kita harus menjadi orang bermanfaat, Bapak tidak punya TV waktu kecil, masih ingat kan tinggal di pondok sawah waktu itu, maka kita mulai mengarang sesuatu dengan keyakinan, ya kan? Dengan keyakinan. Apa tuh keyakinan itu? Yakni kita harus mengadakan sesuatu latihan kayak TV, kayak kamera. Bapak masih ingat ya? Masih ingat Azel ya? Kayak gitu. Kita harus mengarang mimpi. Saya harus menjadi suatu saat masuk TV. Masuk TV Bapak Azel. Dan dulu pernah Bapak ceritakan. Bapak juga dulu pernah Bapak cerita nggak ya? Dengar radio pakai sandang sambil nyangkul. Pernah belum ya? Udah. Akhirnya Bapak berniat untuk menjadi penyiar radio ya. Bapak akhirnya menjadi penyiar radio. Kayak gini Zel, ini presenter radio dan presenter TV loh. Cia. Gitu. Semua ada rangkaiannya. Dan itu berkat teman-teman, ya kan? Semua berkat support teman-teman. Kayak Azal cukup bagus, di sekeliling Azal banyak orang yang support. Jadi yang sedang insya Allah. Bapak dulu juga nggak ngerti juga gimana tampil di depan kamera. Oh, Bapak dulu ada kamera besar tuh tampil kan. Dan itu sekali jadi kita harus itu namanya tuh yang pegang kamera dan yang tukang ininya tuh pegang kamera lupa Bapak ya. Tapi yang mengarahkan tuh Bang Taufik namanya. Nanti Bapak perkenalkan sama Azal. Kalau ini dimuat di nanti Azal jadi orang terkenal kan? Insya Allah. Mungkin kalau dari dulu udah ada kamera, Pak Azul ini udah terkenal kecil ini terkenal, penonton. bener. Cuma waktu dulu itu agak jelek sih Zal. Karena kurus. Maklum Pak, Iya kenapa sih? belum di-upgrade. Oh iya, softwarenya belum Sekarang di-upgrade. kan udah di-upgrade. Iya, jadi ada pola nih kayak orang kacamata ya. Ada dulu itu, Bapak sebenarnya memang menyembunyikan kegantengan Bapak. Sama kayak orang pakai kacamata. Aduh, ya Allah. Iya kayak gitu. Jadi biar agak tua-tua tuh makin tua makin ganteng. Gitu sih, Zel. Bapak. Itu sih, Zel. Jadi ada kayak orang teman Bapak bilang kayak gini. Saya ini orang pakai kacamata karena untuk melihat sesuatu. Saya pakai kacamata sebenarnya menyembunyikan kegantengan katanya. Berarti Bapak nggak pakai kacamata, nggak Bapak sembunyikan. Enggak, kalau disembunyikan nggak ada gantengan. Gitu sih Azul. Berarti kalau nggak ada kegantengannya orang nggak mau sama Bapak. Enggak. Ganteng itu sebenarnya inner beauty kata orang. Jadi sebenarnya ganteng itu relatif ya. Bahasa orang itu ada orang senang dengan bunga merah, ada senang dengan air. Jadi yang penting itu natural. Jadi bukan kalau ini ada orang juga ingin dipandang ganteng nggak good juga, tapi sebenarnya natural lah, alamiah lah kepada siapapun, karena orang yang yang hakikat senang dilihat orang oleh siapapun itu adalah orang yang ikhlas terhadap orang lain. Karena kita adalah sama, maka kita harus membantu orang lain. Maka akan terlihat ganteng secara natural seperti Bapak ini. Dulu Bapak waktu remaja pernah kepikiran nggak bisa kayak sekarang? Kayak enggak ya. Tapi ada hal yang mesti kita taklukkan dalam hidup ini. Karena bagi Bapak untuk hari ini belum apa-apa. Tugas kita adalah kita harus menaklukkan dunia. Besok kita punya studio yang mewah, banyak orang berlatih, kita akan bikin film, ya kan? Karena kita harus jadi jangan puas dengan sesuatu yang ada hari ini, karena kemampuan yang Afzal bilang tadi, kita upgrade terus kemampuan kita akan bisa lebih dahsyat lagi di masa mendatang. Kalau menurut Bapak Aspen untuk sekarang ini itu tuh udah hebat atau belum? Kita bersyukur ya Zal ya. Di waktu yang umurnya 3 tahun, respon masyarakat luar biasa. Dan untuk di sini mengedukasi, kita sudah dapat izin. Kemarin kita juga diundang dan seterusnya. Izin kita dapat dalam waktu 3 tahun itu tidak mudah. Termasuk yang membanggakan, tadi ada reporter. Waktu 3 tahun itu udah cepat ya Pak? Cepat kalau untuk izin, dan termasuk ya tadi ada laporan dari reporter cilik tadi itu katanya Aspen dapat tamu keundangan upacara HUT RI. Nah, Bapak juga dulu pengerek bendera nih Sel. Jadi kita multi talent. Bapak pengerek bendera 6 tahun Bapak dulu mengerek bendera itu yang 3 ya, pasukan Paskibra. Bapak itu pengerek bendera yang tukang loro talinya itu. Jadi kalau agak tukang tarik itu agak cepat, Bapak tahan tuh tar kayak gitu.
6 tahun Azal, SMP, SMA atau MAN ya. Berarti dulu Bapak ikut tes paski gitu. Dipilih orang aja, maklum orang hebat. Yang paskinya itu kan ada yang tingkat kota, ada yang memang kan di tingkat kecamatan ya. Tapi upacaranya upacara ini kan, bukan paskibraka ya. Paskibraka itu kan nasional ya. Nah, Bapak yang tingkat apa itu? Tingkat apa itu? Tingkat kecamatan kali itu ya. Seluruh di kecamatan itu orang, seluruh sekolah di kecamatan itu. Tapi 6 tahun. Dan itu cukup berapi-api. Ya. Jadi kita mesti multi talent karena kita bisa mengerjakan apapun. Maka bergaulah dengan siapapun, dengan orang baik untuk menyebarkan kebaikan. Aduh, minder saya dengar kemampuan Pak Zul ini. Berarti dulu Bapak dari dulu udah multi talent ya. Kayak juga sih. Dulu waktu SD Bapak pernah ikut apa aja? Oh, ini lagi. Waktu SD pemimpin upacara. Waktu SD pembaca teks apa nama itu? Undang-undang dasar Republik Indonesia. Oke. Ngerinya adalah waktu di SMP itu juga diajarkan untuk ini apa namanya mimpin lagu itu. Kalau tahu Bapak sekarang tuh jadi nggak mau deh. Drum Bapak bisa. Apa namanya dirijen. Jadi feel. Ini tangan Bapak juga bisa kayak gini, tapi bukan karena ini ya. Jadinya kalau sekarang tuh kamu bilang ini yang ngeri Bapak sekarang kan diajar semua. Karena mau coba semua. Apa? Karena bila kita ada kesempatan untuk coba, kita akan tahu begini. Sehingga Bapak tidak orang suka musik misalnya kan, tapi untuk menikmati musik dan perbaiki musik-musik dikit juga bisa. Hasil belum dengar kan ciptaan Pak Zul tentang lagu Minang kan? Belum. Onde dun sana orang Minangkabau. Ada nyanyi itu. Asik. Bapak ciptakan lagu, Hazel wajib nonton. Atau Hazel nyanyikan nanti lah ya. Janganlah Pak. Oh janganlah ya, nggak cocok Ntar juga Hazel. orang ketar-ketir dengarnya Pak. Aduh. Sebenarnya dari tadi Azal dengar cerita Bapak tuh kagum. Kagum? Ya. Soalnya cerita Bapak tuh menarik kalau menurut Azal. Menarik ya? Menarik sekali. Wow. Karena kisah-kisah sama pengalaman Bapak itu cukup terinspirasi bagi Azal. Alhamdulillah. Karena dari cara Bapak punya mimpi sama yang lain-lain itu jadi, maksudnya itu jadi motivasi untuk Azal sendiri untuk punya mimpi yang lebih besar. Yes. Jadi Azal dulu Azal suka minder Pak. Oh gitu? Ya. Oh, habis ini enggak. Kamu akan jadi winner, reality winner kata coachnya ya. Reality winner. Insya Allah Azal. Kita saling menguatkan satu sama lain. Jadi dari cerita Bapak tadi Azal belajar untuk nggak minder. Jadi semoga kedepannya Azal nggak jadi orang minder. Yakin Bapak insya Allah. Banyak orang yang dulunya minder akhirnya pemberani, ya kan? Karena kayak Bapak dulu introvert sekarang extrovert. Kadang-kadang juga malu ketawa, nggak ada segan-segannya ketawa bercanda. Kenapa ya? Selagi sesuatu itu tidak dilarang, maka jangan batasi diri kita. Oke? Sampai-sampai kalau Azal bilang Pak Zul passwordnya ketawa sampai bawah itu Pak. Gak ada habisnya itu ketawanya Pak. Anak kecil ada aja. Iya, karena power ketawa itu. Jadi bila kita ketawa itu kan benar, jangan jaim. Biar aja apa kata orang. Karena kita harus menjadi diri sendiri sih Azal. Berarti pokoknya Bapak itu menurut Azal udah jadi guru yang udah terbaik banget. Masya Allah ya Rahman. Terima kasih Azal, sang juara. Tapi Bapak sakit perut nih, boleh Bapak ini lain waktu Bapak diwawancarai lagi? Oh boleh Pak. Oke, sekian dulu acara dari kami. Semoga kalian gak bosen ya, soalnya dari tadi asik cerita berdua aja. Dan sampai jumpa sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.